Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat, semester ganjil tahun 2020-2021. Pertama, Pak mengucapkan selamat datang di pertemuan virtual ini pada mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Sebelum Pak lanjutkan, Bapak tentunya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, Pak adalah Zirman Murad yang ditugaskan oleh pimpinan STKIP PGRI untuk mengajar mata kuliah Budaya Alam Minangkabau pada semester ganjil ini. Di mana sesi yang Pak ambil pada semester ini adalah sesi Derapan E Bahasa Indonesia atau Prodi Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sesi 18D Prodi Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah sesi 18D Prodi Ekonomi. Saudara sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, tentu ada aturan-aturan atau regulasi yang harus diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama Pak sampaikan bahwa perkuliahan kita pada semester ini sudah masuk kepada semester 2 dengan mempergunakan jarak jauh. Dan kita memakai sistem e-learning. Ini sudah memasuki semester 2. Untuk itu, sebelum dimulai perkuliahan, perlu Pak sampaikan dulu regulasi atau aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Yang pertama, mengenai jumlah pertemuan kita, itu adalah 16 kali pertemuan. Di mana termasuk di dalamnya minggu pertama adalah itu memperkenalkan mata kuliah dan juga aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian minggu ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan minggu ke-16 adalah UTS, ujian semester. Jadi ada kita 16 kali pertemuan. Nah, seandainya nanti di dalam perkuliahan kita yang 16 kali pertemuan ada yang tidak cukup, maka harus kita cari hari pengganti untuk melengkapi yang 16 kali pertemuan. Saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa harus hadir sebanyak 13 kali pertemuan minimal. Jadi yang mahasiswa yang bisa untuk ujian akhir itu minimal harus daftar hadirnya 13 kali pertemuan. Lebih dari itu tentunya tidak diperkenalkan mengikuti ujian akhir. Jadi itu diharapkan kepada mahasiswa sekalian, kalau seandainya tidak hadir, juga berkabar. Jangan walaupun melalui e-learning ini, ada pengalaman semester yang lalu, ada dia tidak berkabar. Walaupun dengan sistem e-learning, ini akan bisa dipantau. Itulah mahasiswa sekalian. Jadi, untuk itu, Pak harapkan kepada mahasiswa sekalian, mari kita atuhi
peraturan regulasi yang telah kita buat bersama agar tujuan dari pembelajaran kita tercapai dengan baik. Yang pertama saya sampaikan mengenai deskripsi singkat mata kuliah. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa kepada para mahasiswa, ini sudah Pak sampaikan karena kita sistem belajar jarak jauh, maka kita berkomunikasi harus melalui WA. Dan ini sudah Pak harapkan setiap sesi itu sudah membentuk WA group. Jadi kita berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen, bahkan antara mahasiswa sesama mahasiswa, itu harus melalui WA group itu. Inilah media yang kita gunakan. Jadi apapun yang Bapak sampaikan, itu adalah melalui WA group. Yaitu diharapkan kepada mahasiswa harus selalu aktif menerima informasi dan juga mengenai informasi terkini itu melalui WA group. Jadi untuk itu Pak berharap masing-masing sesi ini sudah mempunyai WA group dan juga masing-masingnya tolong dibentuk ketua seksinya atau ketua kelas masing-masing. Yang pertama, saya sampaikan dulu deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji tentang kebudayaan Minangkabau yang meliputi budaya, gagasan dalam 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem mata pencaharian, kekerabatan, kesenian, teknologi, bahasa, religi, dan pendidikan, yang dianalisa dengan memperkenalkan wilayah atau geografis peradaban orang Minang dari syarak Minangkabau. Materi yang dibahas adalah sebagai berikut. Asal-usul orang Minangkabau. Kemudian bahasa dan komunikasi masyarakat Minangkabau. Kemudian peralatan hidup masyarakat Minangkabau. Sistem ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Minangkabau. Kemudian sistem kekerabatan dan organisasi sosial masyarakat Minangkabau, pengetahuan dan sistem pendidikan di Minangkabau, sistem kesenian masyarakat Minangkabau, agama, dan kepercayaan di Minangkabau. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Yang pertama adalah aspek sikap. Jadi, aspek sikap. Ini aspek sikap ini sebenarnya kita bersama ini sangat penting, terutama di mata kuliah budaya alam Minangkabau ini. Jadi yang pertama sikapnya itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian keterampilan umum.
Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi, dan mengunggahnya dalam alam perguruan tinggi. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, teman sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian keterampilan khusus. Kemudian keterampilan khusus mampu mengaplikasi konsep, prinsip, dan teori pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi berbasis ipteks. Kemudian mampu mengaplikasikan konsep dasar keilmuan sebagai penunjang dalam pembelajaran. Selanjutnya, mampu berkomunikasikan konsep dan prinsip budaya Minangkabau. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi terkait masalah-masalah budaya Minangkabau. Kemudian, penguasaan pengetahuan. Menguasai konsep, prinsip, dan teori pendidikan kebudayaan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi berbasis iptek. Kemudian, menguasai konsep dasar kebudayaan Minangkabau sebagai penunjang dalam kebudayaan. Berikutnya, menguasai konsep dasar dan teoritik keilmuan lain yang serumpun sebagai pendukung kebudayaan Minangkabau dan menguasai konsep teori-teori tentang kebudayaan Minangkabau. Capaian mata kuliah. 1. Mampu menganalisis konsep, prinsip, dan teori budaya dan budaya Minangkabau untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi berbasis iptek. 2. Mampu menguraikan konsep budaya Minangkabau sebagai penunjang dalam ilmu pendidikan. 3. Mampu menganalisis, menguasai konsep dasar dan teoritik keilmuan yang serumpun sebagai pendukung keilmuan masing-masing program studi di lingkungan STKIP Pergeri Sumatera Barat. 4. Mampu menganalisa, menguasai konsep dasar, teori, dan budaya Minangkabau. Para mahasiswa sekalian, dalam
atau sebelum melanjutkan bahwa RPS ini sudah Bapak bagikan kepada ketua seksi melalui WA Group. Jadi untuk itu Bapak mengharapkan nantinya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ini kita atur bahwa setiap mahasiswa itu tampil per kelompok. Para mahasiswa sekalian, capai pembelajaran pertemuan pertama. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan kontrak perkuliahan, SAP, dan RPS. Yang kedua, taat aturan dan disiplin dalam mengikuti perkuliahan dan bertanggung jawab terhadap tugas sesuai dengan kontrak perkuliahan, SAP, dan RPS. Media pembelajaran. Aturan pembelajaran pada perkuliahan. 1. Makalah dan PowerPoint dibuat setiap minggunya oleh kelompok yang tampil. Dan pada e-learning minimal 30 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai. 2. Setelah pertemuan ini, ketua kelas diharapkan membagi mahasiswa menjadi 10 kelompok dan melaporkan kepada dosen dan peserta kuliah melalui WA Group. 3. Kelompok 1 akan tampil pada pertemuan minggu kelima. Karena pada pertemuan minggu pertama hingga minggu keempat, dosen yang bersangkutan yang akan mempresentasikan materi perkuliahan lewat video yang akan diupload di e-learning sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi seperti pada hari ini, pada minggu pertama ini kita sudah masuk kepada minggu pertama. Jadi di dalam minggu pertama ini sudah dijelaskan tadi, adalah membahas masalah-masalah materi, peraturan perkuliahan, dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi minggu pertama sampai keempat, itu mahasiswa tidak tampil, tapi nanti dosen yang bertatap muka secara virtual ini. Kemudian pada setiap jadwal kuliah, setiap mahasiswa wajib bertanya atau menyampaikan masukan terkait materi perkuliahan pada forum diskusi e-learning yang telah disediakan. Bagi yang tidak bertanya atau memberikan masukan dianggap absen atau tidak hadir. Jadi ditekankan pada mahasiswa sekalian, jadi kita kuliah jarak jauh ini melalui e-learning ini bukan hanya sekedar ikut kuliah saja, tapi juga kita amati, kita dengarkan masing-masing kelompok yang tampil, dan juga nanti kita akan bertanya, kita akan diskusi, dan juga kalau ada nanti materi kawan yang kurang sempurna, kita kesempurnakan. Jadi pas seperti kita kuliah tatap muka. Jadi untuk itu jangan dianggap pertemuan melalui e-learning ini tidak memberi nilai bagi mahasiswa. Ini sangat. Itulah kemajuan teknologi. Kita jarak jauh bisa kuliah, tidak mengurangi kualitas dari mata kuliah itu sendiri. Alah kecil. Para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita minggu pertama ini. Jadi sekali lagi Pak ingatkan, minggu pertama sampai minggu keempat itu adalah langsung
bertatap muka dengan dosen yang bersangkutan, nanti akan ditampilkan video dari dosen yang bersangkutan. Kemudian untuk minggu kelima sampai seterusnya itu tolong ketua kelas ini membagi tugas. Itu sudah Pak bagikan itu melalui WA masing-masing kelompok. Jadi itu ada salah itu 10 topik dan dibagi berapa jumlah mahasiswa nanti dibagi 10 topik ini. Kalau jumlah mahasiswanya 20, maka 10 topik dibagi. Jadi 20 berarti 2 mahasiswa 1 topik. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, baiknya ini melalui ketua grup dan juga boleh melalui langsung kontak melalui dosen yang bersangkutan. Itulah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi Pak berharap kepada mahasiswa sekalian, jangan patah semangat. Mari selalu kita tingkatkan partisipasi kita. Dan karena kondisi sekarang ini kita juga belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini yang melanda daerah kita. Tapi yakinlah anak-anak sekalian atau mahasiswa sekalian, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya yang melanda daerah kita pada saat ini. Untuk itu, bagi anak-anak sekalian, mahasiswa yang berada di rumah, titip salam kepada keluarga, masih yang berada di Padang, selalu kita menjaga mematuhi protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama ada 3M, yang pertama kita selalu memakai masker, yang kedua kita selalu menjaga jarak, yang ketiga selalu kita mencuci tangan. Demikian saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.